Pemirsa, kebijakan PPDB saat ini yang diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan memperlakukan jalur untuk mengakses sekolah negeri. Ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Pelaksana PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, serta melibatkan berbagai pihak untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi setiap peserta didik menjadi langkah awal yang penting untuk pemerataan pendidikan dan kualitas. Untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Ibu Katarina M. Girsang selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek. Selamat pagi Ibu Katarina, sehat Ibu? Selamat pagi, sehat, puji Tuhan, sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ibu, ini kan untuk jalur zonasi sendiri, PPDB ini dikatakan banyak orang menyarankan untuk ditiadakan saja, dikembalikan ke jalur akademik. Lalu sebenarnya apa yang menjadi urgensi penerapan 4 jalur seleksi ini? Lalu sebenarnya seperti apa rencana dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui jalur PPDB 4 jalur ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan program pemerintah juga bahwa pendidikan wajib belajar ini akan ditingkatkan kan sampai 12 tahun sampai SMA ya. Jadi mengapa kita tidak menggunakan jalur akademik? Pertama, pendidikan itu adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, jalur akademik ini akan berpotensi satu bahwa mereka yang dinyatakan tidak lolos tes itu, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan atau untuk masuk sekolah. Tentu saja ini sekali lagi akan bertentangan dengan prinsip dasar bahwa pendidikan itu adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua adalah dengan adanya jalur akademik, maka pemerintah daerah akan cenderung tidak menambah sekolah ya, karena apa? Karena mereka anak-anak yang diseleksi akademik dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dianggap tidak memerlukan sekolah, sehingga tidak ada penambahan jumlah sekolah. Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa sekolah itu merupakan lembaga pendidikan. Jadi bukan anaknya pintar dulu baru dia dididik gitu. Tetapi memang setiap anak ya dengan berbagai kepintaran itu memiliki hak yang sama ya, karena memang setiap anak itu diberikan bakat talent yang berbeda-beda dari Yang Maha Kuasa. Mungkin dia tidak akan menguasai matematika sama seperti temannya, dia hanya menguasai mungkin olahraga. Jadi bukan berarti kalau dia tidak pintar matematika, tidak lulus tes dengan kemampuan yang sama, maka dia tidak bisa sekolah. Karena cenderungnya tes akademik itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja yang tidak sesuai dengan seluruh bakat, minat, dan juga prestasi maupun talent anak-anak itu sendiri. Inilah yang kita saat ini juga dengan menghapus UN, itu juga untuk memastikan bahwa setiap anak bisa mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Demikian Mbak. Ya, lalu Ibu Katarina, sebenarnya seperti apa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam PPDB ini? Lalu mungkin diberikan contoh konkretnya peran dari masing-masing pihak, Ibu Katarina. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa bidang pendidikan itu adalah urusan pemerintahan wajib ya, yang berkaitan dengan pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah daerah penyelenggara pendidikan mulai PAUD sampai dengan menengah. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah pusat. Yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pendidikan dasar itu bahkan mulai dari PAUD sampai dengan menengah, itu adalah sebagai pembina teknis, sebagai regulator dan pengawas teknis, di mana kewajiban pemerintah mengatur norma prosedur standar dan kriteria atau yang kita kenal selama ini sebagai NSPK yang menjadi pedoman dan pijakan. Karena ini adalah sekolah negeri, maka pengaturan itu harus sama dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk isi PPDB ini, pemerintah pusat itu melalui Kemendikbudristek telah menerbitkan Permendikbud mulai Permendikbud 17 2017, dan yang keempat adalah Permendikbud 1 2021. Perubahan atas kebijakan ini juga menampung aspirasi dari usulan daerah
melalui Disdik maupun melalui kepala sekolah dalam uji publik dan evaluasi kami terkait dengan penyelenggaraan PPDB setiap tahunnya. Sehingga pada tahun lalu yang sebelum Permendikbud 1 2021 itu Permendikbud 44 2019 itu mengatur misalkan bahwa untuk SD minimal 50%, maka di Permendikbud 1 2021 ini adalah 70%. Yang kedua, di mana Permendikbud tahun 2019 itu mengatur bahwa disabilitas itu masuk untuk di dalam zonasi. Saat ini untuk yang disabilitas itu anak-anak tersebut bisa masuk melalui jalur dalam zonasi maupun luar zonasi, jadi lebih fleksibel. Itu adalah perubahan kebijakan yang kami atur. Lalu tugas pemerintah daerah adalah menindaklanjuti kebijakan tersebut. Jadi kami persilakan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam peraturan kepala daerah untuk mengatur apakah zonasi SD akan 70% ataukah lebih dari 70%. Yang kedua adalah misalkan di dalam Permendikbud PPDB tersebut kita atur adanya penetapan zonasi. Maka untuk penetapan zonasi itu kami persilakan kepada daerah untuk mengatur melalui jarak ataupun melalui sebaran wilayah, karena setiap pemerintah daerah geografisnya sangat berbeda. Iya, Ibu Katarina, ini sejak diberlakukan pada tahun 2017 hingga saat ini ada perbaikan-perbaikan dan terus dilakukan evaluasi. Tapi apa yang menjadi perubahan penting dalam proses evaluasi? Kemudian apa yang sebenarnya ingin ditekankan kepada publik? Ya. Dalam perubahan kebijakan pendidikan tentu saja kita tidak berharap bahwa rasanya itu manfaat dari kebijakan itu akan dapat terasa dalam waktu setahun 2 tahun ya Mbak ya. Apalagi Indonesia kan sangat luas dan kemudian otonomi penyelenggaraannya itu adalah dari pemerintah daerah. Oleh karena itu tentu saja yang ingin kita sama-sama refleksikan mengapa isu tentang zonasi itu ada hanya pada tingkat SMP dan tingkat SMA. Ya, mengapa? Karena dan tidak ada pada tingkat SD. Karena memang jumlah dan kualitas pemerataan SMP dan SMA akibat kebijakan selama ini dites berpuluh-puluh tahun dengan UN untuk bisa masuk sekolah negeri itu tidak akan pernah sama. Ya, kita lihat untuk masuk SD kan tidak perlu tes apapun. Ya, cukup umur dan jarak saja. Ya. Oleh karena itu, ini yang kita harus juga terapkan kepada SMP dan SMA. Ya, selama kita menggunakan tes apapun, tes akademik, itu tidak akan pernah menyebabkan kebutuhan jumlah sekolah dan kualitas sekolah akan sama seperti tingkat SD. Jadi target kita sebenarnya adalah bagaimana menyamakan kualitas SMP, kualitas SMA, jumlah SMP dan jumlah sekolah SMA itu sama dengan jumlah sekolah SD kita. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Katarina, ini juga kita akan mengulas mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB. Usai jeda, program Apa Kabar Indonesia Pagi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Ibu Katarina M. Girsang selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek. Ibu Katarina, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh KPAI, kemudian KPK dan Ombudsman bahwa PPDB jalur ini dikatakan sudah tepat. Tapi ada yang perlu digarisbawahi untuk mencegah kecurangan, kemudian ada praktik-praktik yang nakal begitu. Artinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar praktik kecurangan ini tidak terjadi? Jadi Mbak, kalau persoalan jual beli bangku, lalu pemalsuan KK, itu juga sudah terjadi sejak sebelum adanya kebijakan ini. Karena apa? Karena memang dari dulu jumlah SMP dan jumlah SMA itu tidak pernah sama dengan jumlah sekolah SD kan. Nah, jadi itu sudah terjadi. Oleh karena itu selama itu belum ditambah jumlah SMP dan jumlah SMA-nya, maka potensi-potensi terjadinya kecurangan itu akan terus terjadi. Nah, salah satu yang perlu dipastikan adalah beberapa daerah sudah menginisiasi bertambahnya jumlah sekolah SMP. Nah, ini yang perlu menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa memang kebijakan zonasi ini mendorong bahwa kita akan menyamakan jumlah dan kualitas sekolah SMP, sekolah SMA sama dengan sekolah SD. Tapi dengan catatan tetap memperhitungkan sekolah-sekolah swasta lainnya maupun sekolah-sekolah kemenak yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini yang penting. Yang kedua adalah untuk mengatasi dalam jangka pendek
kecurangan dalam PPDB zonasi ini adalah pertama bahwa harus ada klarifikasi atas semua dokumen yang diterbitkan oleh eh, bukan yang diterbitkan oleh pemerintah berwenang dan tetapi yang diupload oleh para calon peserta didik. Jadi saya ingin kita juga kembali untuk memastikan bahwa kenapa sih tujuan zonasi ini, kenapa kebijakan zonasi ini ada, kan untuk mendekatkan anak dengan sekolah. Ya, anak dengan sekolah berarti anak dengan orang tua, karena memang anak pada usia anak itu seharusnya berada di bawah pengawasan orang tua langsung. Jadi jangan orang tua menitipkan kepada pamannya, kepada orang lain, kepada temannya gitu ya, hanya untuk mendapatkan atau Baik. mendekatkan anak pada sekolah gitu. Itu yang harus kita pegang bersama gitu. Baik, Ibu Katarina, lalu bagaimana sebenarnya sikap pemerintah terhadap adanya pelanggaran, praktik kecurangan, kemudian juga gratifikasi dalam proses PPDB ini? Jadi yang pertama tentu saja kita tidak membenarkan ya setiap anak masuk ke sekolah negeri dengan menghalalkan segala cara, karena hal itu akan mengambil hak anak-anak yang seharusnya menurut aturan berhak untuk masuk. Sehingga kami meminta bahwa yang melakukan kecurangan tersebut itu harus dianulir penerimaannya. Ya karena kalau anak kita didik juga dengan cara-cara yang dengan perilaku koruptif untuk mendapatkan segala sesuatunya, maka sebenarnya kita sedang mendidik anak dengan karakter-karakter sebagai seorang calon koruptor nanti. Ini kan tentu saja tidak mungkin kita aminkan ya Mbak ya. Jadi kita Iya. minta kepada pemerintah daerah setiap pelanggaran-pelanggaran ya atas persyaratan-persyaratan dan mekanisme yang sudah diatur dalam Permendikbud, oleh karena itu harus dianulir. Nah, oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama kita mengawal pelaksanaan PPDB ini sehingga mereka memang yang berhak sesuai dengan aturan itulah yang sebenarnya yang harusnya diterima. Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang ada. Baik, Ibu Katarina, berkaitan dengan soal pemerataan akses dan juga pendidikan secara meluas bagi semua peserta didik baru. Artinya apa dampak positif dari jalur-jalur yang sudah disediakan dalam PPDB ini? Jadi yang pertama karena tujuannya mendekatkan anak kepada sekolah itu satu, lalu menciptakan ruang belajar yang inklusif, itu menjadi sangat penting, di mana anak dengan berbagai kepintaran itu dididik dan kita harus tahu bahwa sekolah itu untuk membuat anak pintar. Jadi bukan anak pintar yang disekolahkan, tetapi ya anak-anak kita dorong atau kita motivasi dengan sekolah di dalam sekolah untuk memiliki semangat sebagai seorang pembelajar. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita dan beberapa testimoni juga masukan-masukan guru-guru yang selama ini santai-santai saja karena inputannya sudah sangat bagus. Sekarang mereka akhirnya lebih terdorong lagi dan melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik lagi sebagai seorang guru karena inputannya beragam. Ya, jadi itu yang menjadi tujuan kita bahwa guru adalah seorang pendidik. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa memang kita akan merasakan ini paling cepat 7-10 tahun kalau dengan catatan kalau pemerintah daerah memang mau ya konsisten untuk memeratakan menambah jumlah sekolah, memenuhi kebutuhan jumlah sekolah SMP dan SMA-nya dan memeratakan mutunya. Itu yang menjadi target kita bersama. Oleh karena itu kita meminta pemerintah daerah jika memang tidak memiliki APBD ya, silakan sediakan tanahnya, usulkan pembangunan USB-nya kepada pemerintah pusat. Itu juga kami buka dan kami akan fasilitasi. Itu sudah kami sampaikan sejak 2017, Mbak, sejak Permendikbud 17 2017. Lalu bagaimana keterkaitan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel berkaitan dengan pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan kita? Dengan PPDB yang akuntabel tadi kita berharap bahwa semua ya, anak-anak pada sekolah negeri itu ada anak yang heterogen. Heterogen ini mereka dari latar belakang ekonomi apapun, mereka juga dari latar belakang dengan apa namanya kepintaran dalam bidang apapun gitu ya. Karena kita harus percaya dan harus yakin bahwa tidak ada anak yang bodoh ya. Karena tidak ada anak yang pintar segala hal. Itu yang harus menjadi pemikiran kita bersama gitu ya. Sehingga nanti dengan tidak ada UN saat ini itu juga jadi kebijakan ini memang tidak bisa sekaligus kita laksanakan ya Mbak pada waktu itu. Iya. Tetapi sudah disusul dengan kebijakan lain bahwa tidak ada tes UN, masuk ke kuliah pun setelah SMA tidak ada tes tentang mata
pelajaran, kan ini adalah kebijakan-kebijakan yang selaras. Nanti hasilnya tentu saja kita akan lihat setelah 7 sampai dengan 10 tahun, tapi dengan catatan ketika pemerintah daerah konsisten untuk melaksanakan kebijakan ini dengan menambah jumlah sekolah dan juga meratakan mutunya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Katarina M. Girsang selaku Inspektur Jenderal Kementerian Kemendikbudristek. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, itu tadi pentingnya upaya seluruh pihak untuk membuat pemerataan akses dan juga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Program Apa Kabar Indonesia Pagi segera kembali usai jeda.